Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Irdawati. Saya merupakan salah satu mahasiswa prodi S1 Keperawatan Reguler B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Di mana video ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi saya pada semester pertama ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia, di mana seperti yang kita ketahui, sistem pencernaan pada manusia itu berfungsi untuk menghancurkan makanan yang kita makan sehingga menjadi nutrisi di dalam tubuh kita. Selain berfungsi untuk menghancurkan makanan kita makan untuk menjadi nutrisi, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang tidak dicerna oleh tubuh melalui rektum ataupun anus. Sistem pencernaan itu dimulai melalui mulut dan akan diakhiri melalui anus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari sistem pencernaan. Yang pertama itu mulut, di mana di dalam mulut itu terdapat gigi. Gigi di dalam mulut itu terdapat 32 buah biji gigi ataupun 16 pasang gigi atas dan bawah yang berfungsi untuk menghancurkan makanan, memotong-motongkan makanan, atau menghaluskan makanan. Selain terdapat gigi, di dalam mulut itu juga terdapat kelenjar ludah, yang dimana kelenjar ludah itu berfungsi untuk membungkus makanan tersebut dengan enzim dan mencernanya. Pada saat kita makan, aliran dari ludah akan membersihkan bakteri yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada gigi. Air ludah ataupun kelenjar ludah juga mengandung antibodi atau enzim yang berfungsi untuk memecahkan bakteri dan juga protein secara langsung. Setelah makanan yang kita makan menjadi halus karena dipotong oleh gigi ataupun dihaluskan oleh gigi, maka kita akan menuju ke proses menelan, di mana proses menelan itu terjadi secara langsung dan sadar. Pada saat kita melakukan proses menelan, maka katup epiglotis itu akan tertutup. Tujuan dari katup epiglotis itu tertutup adalah agar makanan yang kita hancurkan atau agar makanan yang kita telan tadi tidak masuk ke dalam trakea ataupun ke dalam paru-paru, yang dapat menyebabkan terjadinya tersedak. Kemudian setelah dari mulut, kita akan menuju ke esofagus atau kerongkongan, yang dimana esofagus atau kerongkongan itu merupakan saluran otot yang berdinding tipis yang dilapisi oleh selaput lendir. Kerongkongan menghubungkan antara tenggorokan dan lambung. Makanan yang kita makan akan didorong melalui kerongkongan oleh gelombang kontraksi dan relaksasi otot ritmik yang disebut dengan otot peristaltik atau disebut dengan gerakan peristaltik. Dari esofagus atau kerongkongan, maka kita akan menuju lambung, di mana di dalam lambung ataupun gaster yang terletak di atas abdomen yang memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama kardiak, yang kedua fundus, yang ketiga itu filorus. Lambung ini berfungsi untuk menampung makanan, menghancurkan makanan, dan menghaluskan makanan oleh peristaltik lambung. Jadi di dalam lambung ini makanan akan lebih dihaluskan lagi. Tujuannya untuk memudahkan makanan dicerna. Ada beberapa enzim di lambung seperti enzim peptin dan enzim renin yang berfungsi untuk memecahkan nutrisi dalam makanan menjadi lebih kecil agar mudah diserap oleh tubuh. Lalu setelah dari lambung, kita akan menuju ke usus halus. Sebagian besar proses pencernaan ini dan penyerapan makanan terjadi di usus halus. Otot-otot usus halus dapat mencerna makanan dengan bantuan enzim pankreas, hati, dan empedu. Selama kita makan, kantong empedu ini akan berkontraksi untuk mengirimkan cairan empedu ke usus halus. Makanan yang sudah tercampur dengan enzim ataupun cairan empedu tersebut kemudian akan dicerna dan diserap oleh nutrisi yang dibantu dengan gerakan tadi, yaitu gerakan peristaltik di sepanjang usus halus. Dinding dari usus halus berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari makanan ke dalam aliran darah. Jika zat limbah ataupun
ataupun yang dari proses pencernaan akan berpindah ke usus besar pada saat meninggalkan usus halus sekitar 90%, maka semua nutrisi dari makanan sudah diserap dengan sempurna oleh usus halus. Dari usus halus kita akan menuju ke usus besar yang dimana usus besar itu berfungsi untuk mengeluarkan air dan garam ataupun elektrolit sisa-sisa dari makanan yang tidak terubah ataupun tercerna dan mengubah menjadi lalu di usus besar inilah terjadinya proses pengubahan dari sisa-sisa makanan tidak tercerna itu menjadi tinja ataupun feses. Feses ini dibantu oleh bakteri simbiosi yang menyerap sejumlah nutrisi penting dari limbah dan juga vitamin K. Bagian dari usus besar yaitu sekum, ada beberapa bagian dari usus besar yaitu sekum, kolom ascendens, kolom transversum, kolom descendens, kolom sigmoid, dan rektum, di mana sekum itu merupakan bagian pertama dari usus besar, yaitu tempat perpindahan makanan dari usus halus ke usus besar. Kemudian kolom ascendens merupakan kolom yang naik ke atas yang terletak di bagian kanan rongga perut. Lalu kolom transversum yaitu kolom yang melintang dari arah kanan ke kiri yang terdapat di bagian atas. Nah, setelah kolom transversum itu ada kolom descendens, yang dimana kolom descendens itu merupakan kolom yang terdapat di bagian bawah yang terletak di kiri. Kemudian itu ada kolom sigmoid, di mana kolom sigmoid itu merupakan bagian akhir usus yang berbentuk S yang terhubung dengan rektum. Kemudian rektum itu merupakan tempat berkumpulnya tinja ataupun feses yang akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya yang terakhir itu anus, di mana anus merupakan bagian terakhir dari proses sistem pencernaan pada manusia, di mana di dalam anus terdapat otot sphincterangin yang berfungsi untuk mengendalikan kerja keluarnya feses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.